Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat langit yang dirahmati Allah. Selamat datang kembali di ruang yang gak pernah sepi dari cahaya, di tempat yang insya Allah selalu membawa ketenangan untuk kamu yang sedang mencari arah. Terima kasih sudah hadir, sudah klik, dan sudah nyimak. Karena video ini, bukan video biasa. Dan kedatanganmu juga bukan karena iseng atau sekadar lewat di beranda. Boleh jadi, ini adalah sinyal. Sebuah panggilan dari langit untuk mempertemukan kamu dengan sebuah rahasia besar. Rahasia yang gak dibagi ke sembarang orang. Rahasia tentang satu amalan malam, yang diam-diam membuka jalan terang, dan mengalirkan cahaya dalam hidup seseorang. Sebelum kita lanjut, yuk sebarkan dulu energi positif dengan mengetik angka 77 di kolom komentar. Angka sederhana, tapi bisa jadi langkah awal dari perubahan besar. Karena siapa tahu, dari jemarimu yang ngetik 77 hari ini, malaikat mencatat satu niat baik yang akan dikabulkan di sepertiga malam nanti. Siapa tahu dari satu komen sederhana itu, Allah turunkan ketenangan yang kamu cari selama ini. Jadi yuk, kita buat ruang ini terang dengan afirmasi, dan biarkan energi baik itu mengalir dari satu hati ke hati yang lain. Sekarang, pertanyaannya adalah, kenapa tahajud begitu istimewa? Kenapa orang yang sering tahajud punya tanda-tanda goib yang gak semua orang bisa lihat? Dan yang lebih penting, apakah kamu termasuk orang yang memiliki tanda itu? Sebelum menjawab semua itu, kita mundur sedikit. Mari kita renungkan sebentar. Pernah gak, kamu merasa hidupmu berjalan biasa saja, tapi ada momen-momen tertentu yang membuat kamu merasa berbeda? Kamu jadi lebih tenang, lebih sabar, lebih mudah memaafkan, dan lebih sering menangis saat berdoa. Padahal kamu bukan orang yang terlalu banyak ibadah, dan bukan pula orang yang selalu tampil di depan. Tapi ada sesuatu di dalam hatimu yang terasa berubah. Nah, bisa jadi itu adalah efek dari malam-malam sunyi yang pernah kamu isi dengan tahajud. Mungkin kamu pernah melakukannya sekali, dua kali, atau bahkan rutin setiap malam. Dan ternyata, diam-diam, langit membalasnya dengan sesuatu yang gak kamu duga. Karena ternyata, ada 6 tanda goib yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang rajin menghidupkan malam. 6 tanda ini bukan cuma tentang spiritualitas, tapi juga menyentuh aspek kehidupan dunia. Mulai dari rezeki, perlindungan, ketenangan, sampai wibawa yang membuat banyak orang segan tanpa tahu kenapa. Kita akan bahas ke-6 tanda ini satu per satu. Dan bagian pertama ini, akan kita buka dengan tanda yang seringkali terasa nyata, tapi tidak banyak disadari. Tanda goib pertama adalah dihormati tanpa alasan logis. Iya, kamu gak salah dengar. Dihormati tanpa alasan logis. Pernah gak kamu bertemu seseorang yang tampilannya biasa saja? Pakaiannya sederhana, gaya bicaranya pelan, gak pernah meninggikan suara, tapi semua orang menghargainya. Bahkan orang-orang yang baru pertama kali ketemu langsung merasa segan. Ada aura yang bikin kita gak sembarangan bicara saat berada di dekatnya. Padahal dia bukan bos, bukan tokoh publik, bahkan mungkin bukan siapa-siapa di mata dunia. Tapi auranya terasa. Orang yang sering tahajud itu seperti itu. Mereka membawa cahaya yang gak kelihatan. Cahaya itu bukan berasal dari lampu atau sinar matahari, tapi berasal dari dalam hati. Hati yang dibersihkan lewat doa, sujud, dan tangis malam yang tidak ditonton siapapun. Dan cahaya itulah yang akhirnya terpancar dalam ucapan, sikap, bahkan tatapan mata mereka. Wibawa orang yang sering tahajud itu bukan dibuat-buat. Bukan karena kekuasaan, harta, atau status sosial. Tapi karena karunia dari Allah. Dan karunia itu tidak bisa dipalsukan. Karisma yang berasal dari ketundukan kepada Sang Pencipta, akan selalu mengalahkan popularitas buatan manusia. Dan menariknya, orang seperti ini seringkali gak sadar kalau dirinya punya aura itu. Dia tetap rendah hati, tetap merendah, tapi langit yang meninggikannya. Karena seperti kata ulama salaf, siapa yang menjaga malamnya, maka siangnya akan dijaga oleh Allah. Itulah mengapa, orang yang sering tahajud bisa menginspirasi hanya dengan diam. Karena mereka tidak sedang mengejar penilaian manusia. Mereka sedang sibuk membangun hubungan dengan Tuhannya. Tanda kedua dari orang yang sering tahajud adalah hatinya terasa damai meski sedang dilanda badai. Banyak orang hari ini mencari ketenangan. Ada yang mencarinya lewat musik, liburan, terapi, bahkan pelarian dalam dunia digital. Tapi tetap saja gelisahnya gak pergi.
Malah kadang makin dalam, karena ternyata, ketenangan itu bukan sesuatu yang bisa dibeli atau disewa, tapi sesuatu yang turun dari langit. Orang yang terbiasa bangun di sepertiga malam terakhir, menangis dalam doa, dan meletakkan semua masalahnya di hadapan Sang Pemilik takdir, akan diberi satu anugerah yang mahal, ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Hidupnya mungkin tetap penuh tantangan. Ujiannya bisa jadi lebih besar dari orang lain. Tapi hatinya stabil, tidak mudah panik, tidak meledak-ledak, karena dia tahu, hidup ini bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling dekat dengan Allah. Orang seperti ini juga jarang mengeluh, karena dia punya tempat curhat yang gak pernah mengecewakan. Dia punya waktu-waktu istimewa untuk bicara langsung dengan Sang Pengatur semesta. Maka ketika badai datang, dia bukan mencari pelampiasan, tapi langsung kembali ke sajadah. Dan disitulah kekuatan mereka lahir. Kekuatan yang tidak terlihat, tapi menguatkan seluruh hidupnya. Ketenangan inilah yang akhirnya membuat mereka selalu terlihat bahagia, meski dalam kondisi sulit sekalipun. Tanda ketiga adalah tubuhnya dijaga dari banyak keburukan tanpa disadari. Mungkin ini terdengar janggal, tapi kalau kamu perhatikan, banyak orang yang rajin tahajud itu wajahnya bersih, tubuhnya sehat, dan langkahnya ringan. Mereka jarang terlihat lelah meski aktivitasnya padat. Bahkan ketika mereka sedang sakit pun, ada semacam cahaya sabar yang membuat rasa sakit itu seolah bukan beban. Ini bukan berarti orang tahajud gak pernah sakit, tapi daya tahan tubuhnya berbeda. Karena tahajud bukan hanya spiritual, tapi juga fisik. Bayangkan saja, mereka rela bangun saat suhu paling dingin, mengambil air wudhu, dan bersujud dalam keheningan. Rutin melakukan ini akan menguatkan sistem imun secara alami. Belum lagi, setiap sujud adalah bentuk terapi paling sempurna. Menundukkan kepala ke bumi adalah bentuk ketundukan total, yang melepaskan semua beban psikologis. Itulah sebabnya, orang yang tahajudnya terjaga, biasanya jarang terkena gangguan emosi. Jiwanya kuat, pikirannya sehat. Dan jangan lupakan juga satu hal penting, tahajud adalah ibadah yang langsung disambut oleh Allah. Di waktu itu, langit terbuka, doa didengar, dan malaikat turun menyebar rahmat. Maka tubuh dan jiwa orang yang bangun di waktu itu, akan mendapat limpahan perlindungan dari arah yang tidak disangka-sangka. Sahabat langit, dari 3 tanda ini saja kita sudah bisa melihat betapa luar biasanya keutamaan orang yang rajin tahajud. Belum kita bahas tanda keempat, kelima, dan keenam. Dan setiap tanda itu semakin dalam dan misterius. Di bagian selanjutnya, kita akan masuk ke dimensi yang lebih dalam. Karena ternyata, ada satu tanda dari orang tahajud yang membuat mereka seolah memiliki radar spiritual. Mereka bisa merasakan sesuatu yang belum terjadi. Bisa menghindar dari musibah tanpa tahu bagaimana caranya. Dan bisa membawa ketenangan bagi lingkungan sekitar, hanya dengan kehadiran mereka. Namun sebelum kita masuk ke bagian 2, yuk kita kembali merenung. Jika selama ini kita merasa hidup begitu berat, mungkin bukan karena masalahnya terlalu besar, tapi karena kita belum membangun koneksi dengan Yang Maha Besar. Jika kita merasa rezeki lambat, mungkin bukan karena kerja kita kurang keras, tapi karena doa kita belum naik ke langit dengan tangisan di sepertiga malam. Tahajud bukan soal banyaknya rakaat, tapi tentang keikhlasan yang dititipkan di tengah gelap. Bukan soal kuatnya berdiri, tapi tentang bagaimana sujud itu membawa kita pada puncak kehinaan yang justru memuliakan. Jangan tunda untuk kembali ke sajadah malam. Karena bisa jadi, satu sujud yang kita lakukan malam ini, adalah kunci dari pintu-pintu yang selama ini tertutup. Dan jika kamu merasakan kebenaran dari narasi ini, jangan simpan sendiri. Sebarkan, tuliskan angka 77 di komentar sebagai bentuk afirmasi. Ajak orang lain ikut dalam lingkaran energi positif ini. Karena kita tidak tahu, dari satu tulisanmu, bisa lahir hidayah untuk ribuan jiwa. Kita akan lanjutkan di bagian kedua dengan tanda-tanda berikutnya. Tanda-tanda yang lebih mengejutkan dan lebih dalam maknanya. Sahabat langit yang dirahmati Allah. Kita kembali lagi di kisah yang gak semua orang tahu. Kembali ke malam yang penuh rahasia. Kembali ke tahajud, ibadah sunyi yang diam-diam mengubah nasib. Di bagian sebelumnya kita sudah bahas 3 tanda goib yang menyertai orang-orang yang rajin bangun malam. Dihormati tanpa alasan logis, memiliki ketenangan meski dilanda badai, dan tubuh yang dijaga secara goib dari keburukan dan penyakit.
Dan semua itu bukan mitos. Bukan juga dongeng religi yang dibumbui cerita mistik. Tapi ini adalah fakta yang bisa dirasakan oleh siapapun yang menjaga malamnya, menjadikan tahajud sebagai bagian dari kehidupannya. Hari ini kita lanjut, karena 3 tanda lainnya tak kalah menakjubkan. Bahkan, makin dalam, makin tidak kasat mata, tapi justru makin kuat pengaruhnya terhadap hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Kita masuk ke tanda gaib keempat, yaitu, punya intuisi tajam yang sering benar. Pernahkah kamu atau seseorang yang kamu kenal, tiba-tiba merasa gak enak hati? Entah kenapa merasa ada sesuatu yang gak beres. Padahal secara logika semua terlihat baik-baik saja. Lalu beberapa waktu kemudian, ternyata memang benar terjadi sesuatu. Atau sebaliknya, saat dia ragu melakukan satu hal, lalu dia diam dan salat malam, tiba-tiba besoknya ada jawaban dalam hati. Padahal gak ada yang menyampaikan apa-apa. Nah, ini bukan sulap, bukan pula ramalan. Tapi ini adalah bagian dari limpahan cahaya yang Allah berikan kepada mereka yang menjaga malamnya. Hati orang yang sering tahajud menjadi lebih bersih, lebih mudah menangkap sinyal, karena saat orang lain tidur dengan hati yang kotor, dia bersimpuh, membersihkan dirinya dengan wudhu, menghadap dan memohon, lalu menyerahkan seluruh urusan kepada Sang Maha Tahu. Dan inilah yang menjadikan mereka punya radar. Radar yang tidak terlihat, tapi bisa membedakan mana yang benar dan salah, mana yang berbahaya dan mana yang menyelamatkan. Ini bukan ilmu laduni, ini bukan kelebihan karomah, ini adalah efek spiritualitas yang tinggi, yang membuat hati mereka lebih jernih. Dan saat hati jernih, maka sinyal-sinyal kebenaran akan lebih mudah ditangkap. Coba pikirkan, berapa kali dalam hidupmu kamu salah memilih jalan, salah mengambil keputusan, atau salah mempercayai seseorang. Dan coba bandingkan, saat kamu menjaga tahajudmu, entah kenapa semuanya terasa lebih ringan dan jernih. Orang yang rutin tahajud bukan berarti hidupnya tanpa ujian, tapi mereka lebih mampu mengantisipasi, lebih peka, dan itu adalah karunia yang sangat mahal. Karunia yang hanya turun di malam sunyi, saat doa benar-benar menyentuh dasar jiwa. Kalau kamu pernah ngerasain ini, yuk tulis di komentar. Aku pernah merasa hatiku memberi sinyal. Dan jangan lupa ketik 77 sebagai bentuk afirmasi. Karena bisa jadi komentar kamu hari ini adalah inspirasi bagi saudaramu yang sedang kehilangan arah. Kita lanjut ke tanda gaib kelima, yaitu, rezekinya datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalimat ini mungkin sudah sering kita dengar, tapi sedikit orang yang benar-benar merasakannya. Dan salah satu sebabnya adalah tahajud. Sahabat langit, orang yang menjaga tahajudnya memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Allah. Mereka bangun bukan karena alarm, tapi karena hati mereka memang terbangun. Karena ada kerinduan untuk bersujud, ada kebutuhan untuk curhat, bukan karena hidupnya enak, justru karena dia tahu, kalau tidak curhat pada Allah, hidup ini akan hancur. Dan tahajud adalah waktu terbaik untuk itu. Karena di waktu itu, pintu langit terbuka, rahmat diturunkan, dan doa-doa tidak ada yang ditolak. Maka dari itu, jangan heran kalau orang-orang seperti ini, walaupun hidupnya terlihat sederhana, tapi tiba-tiba ada saja bantuan datang. Tiba-tiba ada proyek yang masuk. Tiba-tiba ada pembeli tanpa promosi. Tiba-tiba ada transfer dari arah yang gak disangka. Atau bahkan, rezeki datang bukan berupa uang, tapi ketenangan, kesehatan, anak yang soleh, pasangan yang setia, atau keluarga yang harmonis. Karena rezeki itu bukan cuma yang bisa dihitung, tapi juga yang bisa dirasa. Dan orang yang menjaga tahajudnya, tidak mengejar dunia, tapi justru dunia yang mendatanginya. Tahukah kamu kenapa? Karena malam itu saksi bahwa dia tidak sedang tidur ketika yang lain terlelap. Dia bangun, menyebut nama Rabb-Nya, menyebut semua permintaannya, dan menyebut semua kegelisahannya. Lalu langit menjawab dengan cara yang tidak disangka, melalui tangan orang-orang yang tidak dikenal, lewat peluang-peluang yang tiba-tiba terbuka, atau melalui jalan yang sebelumnya tampak buntu. Kalau kamu pernah ngalamin seperti ini, dimudahkan di saat semua jalan tertutup. Coba kamu tulis di komentar, aku pernah diberi rezeki yang tak disangka. Dan jangan lupa ketik 77 untuk menyalurkan energi syukur itu. Karena mungkin, hari ini kamu sedang jadi alat Allah untuk menguatkan hati orang lain yang sedang nyaris menyerah. Lanjut ke tanda gaib ke-6. Dan ini yang paling dalam.
paling menggetarkan, paling membuat seseorang terasa seperti berbeda di mata orang lain. Tanda keenam adalah doanya sering dikabulkan tanpa banyak bicara. Ada tipe orang yang suka berdoa panjang, meminta ini itu dengan air mata. Ada juga tipe yang diam saja, tidak banyak bicara, tapi saat dia minta, langit seperti langsung menjawab. Dan banyak dari orang seperti ini adalah mereka yang rajin tahajud, karena mereka terbiasa menyendiri di waktu paling sunyi. Saat dunia berhenti bergerak, saat hanya ada dia dan Tuhannya, saat tangisnya tak terdengar siapapun, tapi mengguncang arsy. Mereka tidak suka pamer, tidak suka memperlihatkan ibadah, tapi doanya seolah magnet, langsung ditarik oleh langit, langsung diangkat oleh malaikat. Ada kisah dari ulama terdahulu. Seseorang yang setiap malamnya tidak pernah tidur sebelum menangis. Bukan karena masalah, tapi karena merasa terlalu jauh dari Tuhannya. Dan setiap dia berdoa untuk orang lain, permintaannya selalu terkabul. Itulah kekuatan doa orang yang tahajudnya terjaga. Dia tidak hanya dekat dengan langit, tapi dipercaya untuk menitipkan doa-doa hamba lain. Dan Allah tidak akan mengecewakannya. Coba renungkan, mungkin kamu pernah melihat seseorang yang hidupnya berkah. Tapi dia bukan selebriti, bukan tokoh agama, bukan pemilik jabatan, tapi ada yang beda dari hidupnya. Itu karena rahasia malamnya, malam-malam yang diisi dengan sujud, dengan zikir, dengan tangis yang gak dilihat siapapun. Sahabat langit, sampai di sini kita sudah tahu bahwa tahajud bukan ibadah biasa, dan orang yang menjaganya bukan orang biasa. Mereka punya sesuatu, punya tanda, yang mungkin tidak semua orang bisa lihat, tapi bisa dirasakan. Dan saat kita melihat orang seperti itu, kita akan merasa nyaman. Kita ingin dekat, kita ingin meniru. Dan sekarang, pertanyaannya adalah, apakah kamu ingin memiliki tanda itu? Atau, jangan-jangan selama ini kamu sudah punya salah satu di antaranya? Yuk ketik 77 kalau kamu merasa hatimu tergerak. Dan tulis di komentar tanda mana yang paling kamu rasakan. Karena setiap komentar kamu bisa jadi pendorong hidayah untuk saudara kita yang lain. Di bagian selanjutnya, kita akan masuk ke bagian kesimpulan. Kita akan merenung lebih dalam, dan mencari tahu, bagaimana kita bisa mulai, bagaimana tahajud bisa menjadi cahaya, dan bagaimana caranya menjaga amalan malam ini agar tetap hidup, di dunia yang semakin gelap dan bising. Sampai jumpa di bagian kesimpulan. Terus jaga hatimu, dan biarkan malam menjadi tempatmu pulang kepada Allah dengan sebenar-benarnya pulang. Sahabat langit yang senantiasa dirahmati Allah. Selamat datang kembali di bagian ketiga dari perjalanan spiritual kita dalam menyingkap tanda-tanda goib yang dimiliki oleh orang-orang yang menjaga tahajudnya. Bagi kamu yang sudah setia mengikuti bagian pertama dan kedua, terima kasih telah bertahan, menyimak, dan merenung bersama. Dan buat kamu yang baru hadir, selamat datang di ruang yang tidak dibuka sembarang waktu, dan tidak akan dikunjungi sembarang jiwa. Bisa jadi, kehadiranmu hari ini adalah jawaban dari doa-doamu yang selama ini kau gumamkan dalam sunyi. Di dua bagian sebelumnya kita sudah menyingkap 6 tanda goib yang menyertai mereka yang menjaga malamnya. 6 tanda yang bukan hanya bukti keistimewaan, tapi juga bentuk perlindungan dari langit. Namun, narasi ini tidak hanya berhenti di pembahasan tanda. Di bagian ini, kita akan mendalami makna. Karena tidak cukup hanya tahu, kita juga harus paham bagaimana tanda-tanda itu bisa hadir dalam diri, dan bagaimana cara merawatnya agar tidak hilang dalam riuhnya dunia. Karena tahajud itu ibadah yang tidak bersuara, tapi gaungnya bisa mengguncang langit. Ia tidak diumumkan, tapi efeknya menjalar dalam kehidupan. Dan seseorang yang mampu menjaganya bukan orang yang sembarangan, tapi orang yang benar-benar ditarik hatinya untuk dekat kepadanya. Sahabat langit, kita mulai dari satu pertanyaan yang sering muncul. Apa yang membuat tahajud begitu istimewa dibanding amalan lainnya? Bukankah kita punya banyak ibadah? Sholat 5 waktu, puasa, sedekah, bahkan tilawah. Ya, benar, tapi tahajud punya satu hal yang tidak dimiliki ibadah lain, yaitu keheningan mutlak. Ketika kamu sholat tahajud, tidak ada suara motor lewat, tidak ada notifikasi yang masuk, tidak ada agenda yang harus kamu kejar, tidak ada siapapun yang memperhatikanmu. Yang ada hanya kamu, sajadahmu, dan langit yang terbuka. Di momen itu, semua tirai dunia runtuh, ego ditanggalkan, topeng sosial dilepaskan, dan kamu hanya menjadi seorang hamba
yang menangis di hadapan Tuhannya. Dalam gelap itu, cahaya turun. Dalam sunyi itu, doa naik. Dan dalam diam itu, hubungan antara kamu dan Allah terajut. Maka jangan heran kalau orang yang menjaga tahajudnya selalu tampak berbeda. Karena dia bukan hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi sedang diperhatikan langsung olehnya. Satu sujud di waktu itu 1000 kali lebih berharga dari sujud di waktu lain. Karena ia datang dari niat yang tidak dipaksakan, tidak diminta orang, dan tidak ditonton manusia. Itu murni panggilan. Dan jika kamu menjawab panggilan itu, langit pun akan menjawab panggilanmu. Sahabat langit, sekarang mari kita bahas satu hal penting. Bagaimana cara menjaga tahajud agar tetap hidup dalam diri kita? Pertama, mulai dengan niat yang tulus. Tahajud bukan soal durasi, bukan soal jumlah rakaat, tapi tentang hati. Mulailah dengan niat ingin dekat, niat ingin bicara, niat ingin meminta perlindungan, dan jangan tunggu sempurna. Lakukan meski hanya 2 rakaat, tapi hadirkan hatimu di sana. Karena 2 rakaat di tengah malam bisa lebih bermakna daripada 2 jam ibadah yang penuh dengan pikiran melayang. Kedua, siapkan tidur yang berniat. Banyak orang gagal tahajud karena tidak merencanakannya. Tidur hanya karena lelah, bangun hanya karena alarm. Padahal kunci tahajud justru ada di niat sebelum tidur. Letakkan kepala di bantal dengan harapan, "Ya Allah, bangunkan aku agar bisa bicara denganmu malam ini." Kalau kamu niat seperti itu, lalu kamu ketiduran dan tidak sempat bangun, malaikat tetap mencatat niatmu, dan itu sudah cukup menjadi pahala. Tapi jika kamu sungguh-sungguh, kamu akan dibangunkan, bukan oleh alarm, tapi oleh dorongan halus yang tiba-tiba membuat matamu terbuka di jam 3 pagi. Dan hati terasa ingin wudhu, padahal tubuh masih lelah. Itu bukan kamu, itu Allah yang membangunkanmu. Ketiga, jangan kejar jumlah, tapi kejar kualitas. Kadang kita terlalu sibuk ingin banyak, ingin rakaat panjang, ingin doa panjang, sampai lupa bahwa yang dicari bukan kuantitas, tapi keterhubungan. Lebih baik 2 rakaat dengan tangisan, daripada 8 rakaat tanpa getaran. Lebih baik 1 doa yang tulus, daripada 1000 kata yang diucap dengan lidah tanpa hati. Keempat, jaga rutinitas meski sedikit. Tahajud itu seperti pohon, kalau kamu siram setiap hari, meskipun hanya 1 gayung, ia akan tumbuh subur. Tapi kalau kamu siram sekaligus 1 drum, lalu kamu biarkan seminggu, ia akan mati. Begitu juga tahajud, jangan biarkan padam, jaga walau sedikit, karena konsistensi itu lebih dicintai Allah daripada gebrakan yang sesaat. Kelima, jadikan tahajud sebagai tempat pulang. Saat hatimu capek, saat dunia terlalu bising, saat orang-orang tidak mengerti perasaanmu, jangan cari pelarian ke tempat yang salah. Kembali ke malam, kembali ke tahajud, kembali ke titik tenang, karena tidak ada tempat yang lebih aman selain tempat yang hanya diisi oleh kamu dan Rabb-mu. Itulah tempat segala keresahan dilepas, dan itulah tempat segala harapan disemat. Sahabat langit, sekarang kamu sudah tahu 6 tanda gaib orang yang sering tahajud, dan kamu juga tahu bagaimana menjaganya. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu siap menjadi salah satu di antara mereka? Kamu gak harus sempurna, gak harus langsung kuat bangun setiap malam, gak harus hafal doa panjang. Yang penting kamu mulai dengan niat, mulai dengan wudhu, mulai dengan sujud yang tulus. Malam ini juga, karena bisa jadi, itulah malam yang ditunggu-tunggu oleh hidupmu. Dan jangan lupa, saat kamu mulai, ajak juga orang lain ikut bersama. Bisa jadi satu pesan darimu menyelamatkan hidup seseorang. Bisa jadi satu video ini menghidupkan kembali semangat ibadah orang yang nyaris putus asa. Tulis 77 di komentar, sebagai tanda bahwa kamu siap, sebagai isyarat bahwa kamu tidak mau lagi mengabaikan panggilan malam. Dan bagikan video ini kepada saudaramu, karena semakin banyak orang yang bangun di malam hari, semakin terang bumi ini, semakin kuat energi doanya, dan semakin cepat langit menjawab permintaan kita semua. Sahabat langit, tahajud itu sederhana, tapi efeknya luar biasa. Ia mengubah nasib, ia mengangkat derajat, ia menjadikan hidup lebih tenang, dan ia menyembuhkan luka yang bahkan tidak bisa dijangkau oleh obat manapun. Orang yang menjaga tahajudnya, tidak selalu sempurna, tapi selalu dilindungi. Tidak selalu kaya, tapi tidak pernah kekurangan. Tidak selalu dikenal, tapi dikenal di langit.
Dan doanya, seringkali menjadi jawaban bagi jutaan doa lainnya. Jangan tunggu sampai dunia memaksamu sujud. Belajarlah sujud di malam hari, agar siangmu dipenuhi berkah, dan hidupmu dijaga oleh Yang Maha Menjaga. Sampai di sini, semoga kamu bukan hanya jadi penonton, tapi jadi pelaku. Dan semoga kita semua menjadi hamba yang dibangunkan oleh cinta, bukan oleh masalah. Sampai jumpa di konten selanjutnya, dengan pembahasan yang lebih dalam, lebih menyentuh, dan semoga lebih menghidupkan iman kita semua. Rahasia langit yang terkuak lewat sepertiga malam. Sahabat ilmu langit yang hatinya sedang menanjak ke langit melalui sepertiga malam, kita sudah menempuh perjalanan panjang. Dari awal kita membongkar satu persatu tanda-tanda goib yang menyertai mereka yang istiqomah menegakkan tahajud. Tanda yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa, tapi terasa oleh hati yang peka. Sekarang, saatnya kita duduk sejenak, tarik napas dalam, lalu resapi seluruh makna perjalanan tadi. Pertama, kita mulai dengan memahami bahwa seorang ahli tahajud bukanlah sekadar sosok yang bangun malam lalu sholat. Lebih dari itu, mereka adalah para penjaga malam yang sedang menjalin percakapan pribadi dengan Allah. Saat dunia terlelap, mereka justru terbangun. Bukan karena alarm, tapi karena panggilan jiwa. Panggilan yang tidak semua orang bisa mendengarnya. Disitulah tanda-tanda goib mulai membungkus mereka. Diam-diam tapi dahsyat. Sahabat, coba pikirkan ini. Siapa sih yang rela kehilangan tidur nyenyaknya, demi hanya duduk di atas sajadah sambil menangis sendirian? Siapa yang berani meletakkan kepalanya di lantai yang dingin, saat yang lain tertidur di kasur empuknya? Bukan orang sembarangan. Mereka yang seperti itu adalah jiwa-jiwa pilihan. Jiwa yang dipanggil bukan untuk dipamerkan, tapi untuk disucikan. Dari 6 tanda goib yang kita bongkar sebelumnya, mulai dari aura wajah yang semakin bercahaya, rezeki yang datang dari arah yang tidak disangka, hingga hati yang terasa lebih kuat dan tenang dalam menghadapi ujian hidup, semuanya adalah sinyal dari langit. Sinyal bahwa tahajud bukan sekadar ibadah, tapi juga energi spiritual yang menyembuhkan. Ingat tanda yang ketiga, perubahan perilaku tanpa paksaan. Mereka yang semula mudah marah, kini lebih lembut. Mereka yang dulu serba tergesa, kini lebih tenang. Itu bukan hasil motivasi semata, tapi pengaruh dari interaksi langsung antara hamba dan Tuhannya. Dari sujud yang lama, dari doa yang lirih, dari air mata yang tak tertahankan. Semua itu menumbuhkan sesuatu yang tidak kelihatan, tapi dirasakan. Inilah tanda-tanda goib yang menjadi bukti bahwa orang yang sering tahajud punya sesuatu yang tidak dimiliki orang biasa. Lalu kita masuk ke tanda yang lebih dalam. Tanda keempat dan kelima yang membicarakan tentang kebeningan hati dan kemampuan memaafkan. Ini bukan perkara remeh. Memaafkan itu berat, tapi para pejuang tahajud, mereka bisa melakukannya. Mereka tahu, tidak ada gunanya menyimpan dendam saat kita sedang berdiri di hadapan Allah. Hati mereka dibersihkan oleh tangis malam, dibasuh oleh doa yang tulus. Inilah yang menjadikan mereka manusia dengan kualitas spiritual di atas rata-rata. Terakhir, tanda keenam, yang paling goib, paling misterius, dan paling istimewa, yaitu kedekatan yang sulit dijelaskan, namun terasa. Seolah doanya cepat diangkat, harapannya cepat dijawab, dan langkah hidupnya seperti digiring ke jalan terbaik. Ini bukan karomah, ini bukan keajaiban yang dilihat dengan mata, tapi efek dari hubungan yang sangat dalam antara makhluk dan penciptanya. Coba ingat kembali. Berapa banyak orang yang hidupnya terasa ajaib padahal mereka bukan siapa-siapa. Mereka tidak terkenal, tidak viral, tidak memiliki jabatan tinggi. Tapi hidup mereka tenang, berkah, dan dijaga. Mereka adalah para ahli tahajud yang memilih jalan sepi, tapi penuh makna. Mereka tidak terlihat di depan kamera, tapi disebut-sebut di langit. Itu fakta yang tidak terbantahkan. Sahabat ilmu langit, kalau kamu saat ini adalah seseorang yang masih belajar bangun malam, jangan kecil hati. Tidak ada tahajud yang sia-sia. Sekalipun hanya 2 rakaat, sekalipun hanya dengan mata yang masih setengah terbuka. Asal niatnya benar, dan hatinya rindu pada Allah, maka itu sudah cukup jadi pintu langit. Yang penting, istiqomah. Karena tahajud itu seperti air yang menetes di batu. Ia tidak langsung membentuk lekukan, tapi lama-lama mengubah wajah batu itu. Begitu pula dengan hidupmu. Mungkin belum terasa sekarang, tapi percayalah, langit sedang menyiapkan sesuatu.
Dan kalau kamu yang menonton video ini adalah orang yang sudah lama tahajud, tapi merasa doanya belum juga dikabulkan, jangan putus asa. Bukan karena doamu tak didengar. Bisa jadi, karena Allah sedang menyiapkan jawaban yang lebih besar dari yang kamu harapkan. Tahajudmu tidak akan pernah jatuh sia-sia. Air matamu tidak pernah menguap tanpa makna. Semua sudah dicatat. Semua sedang ditumbuhkan, satu demi satu. Mungkin sekarang kamu belum melihat tanda-tanda itu. Tapi jangan khawatir. Tanda gaib bukan untuk dipamerkan. Ia muncul dalam keheningan, terasa saat kita sedang tidak mengharapkannya. Ketika kamu merasa lebih kuat menghadapi hidup, itu tanda. Ketika kamu bisa ikhlas melepaskan, itu tanda. Ketika kamu bisa diam saat disakiti, itu tanda. Dan ketika kamu bisa tetap bersyukur meskipun hidupmu belum ideal, itu adalah tanda gaib yang paling terang. Sahabat ilmu langit, apa kamu pernah merasa hatimu terasa damai padahal masalah belum selesai? Pernah merasa tiba-tiba yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja? Itu bukan sugesti, itu hadiah dari langit. Hadiah yang diberikan pada mereka yang mau bangun, berdoa, dan bersujud dalam gelap. Di saat semua orang sedang tidur nyenyak, kamu memilih untuk bicara dengan Sang Maha Kuasa. Maka pantaslah kalau hidupmu diberi sinyal khusus. Kalau sampai di titik ini kamu masih menonton, berarti ada satu hal yang sedang bekerja dalam dirimu. Hati, dan hati yang digerakkan menuju tahajud, tidak datang secara acak. Itu panggilan, dan kamu sedang dijemput oleh cahaya malam. Maka jangan abaikan, jangan biarkan panggilan itu berlalu tanpa jawaban. Tapi jangan juga merasa lebih baik dari yang lain. Karena tanda-tanda ini bukan untuk sombong. Tanda ini adalah amanah. Ketika kamu merasakan perubahan dalam hidupmu, itu berarti kamu sedang diberi tugas untuk menjadi cahaya bagi orang lain. Jadilah penyemangat, bukan penghakim. Jadilah pelita, bukan pengkritik. Karena tahajud yang sesungguhnya akan melahirkan pribadi yang semakin merunduk, bukan yang meninggi. Sahabat, sebelum kita akhiri perjalanan ini, yuk salurkan energi positif dengan ketik 77 di kolom komentar. Biar kita semua yang hadir di sini terhubung dalam satu semangat. Semangat tahajud, semangat membangun kehidupan yang bukan hanya baik di dunia, tapi juga tinggi nilainya di langit. Video ini bukan kebetulan mampir ke layar handphone kamu. Ini adalah undangan. Undangan untuk berubah. Undangan untuk naik kelas. Karena sekali kamu serius dengan tahajud, kamu akan paham bahwa hidup yang kamu jalani ini bukan hanya tentang mencari rezeki, pasangan, atau ketenangan dunia. Tapi tentang mempersiapkan diri untuk pulang ke rumah yang abadi. Jadi, jangan tunda lagi. Mulai malam ini, angkat wajahmu ke langit. Ucapkan, Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Lalu rasakan apa yang terjadi dalam hatimu. Karena bisa jadi, dari situlah semua perubahan besar akan dimulai. Dan kalau kamu merasa video ini menyentuh hatimu, jangan simpan sendiri. Bagikan ke orang-orang terdekat, siapa tahu, mereka sedang menunggu satu isyarat untuk bangkit. Dan mungkin, video ini adalah isyarat itu. Terima kasih telah bertahan sampai akhir. Terima kasih telah hadir, menyimak, dan merenung bersama kami di Ilmu Langit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jaga sholatmu, jaga hatimu, dan jangan pernah remehkan kekuatan sujud di tengah malam. Karena bisa jadi, dari sujud itulah, hidupmu akan diangkat ke langit. Barakallahu fikum, sahabat, sampai bertemu lagi di perjalanan spiritual berikutnya.